Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik 19 Maret 2024. Injil bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas 2 ayat 41 sampai 51a. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di zaman sekarang ini sering kita disuguhkan, tampilkan bagaimana seorang bocah yang luar biasa dan kerap dijuluki bocah ajaib, anak ajaib, karena ia sungguh-sungguh terlatih dapat menghitung dengan cepat. Ada yang terlatih dapat menghafal dengan cepat. Melihat aksi bocah-bocah ajaib ini, tentu banyak orang yang kagum, dan mulailah stasiun-stasiun televisi pun memanfaatkan untuk menjadikannya konten yang dapat mengundang banyak investor untuk melakukan iklan dalam tayangan itu. Hari ini, dalam Injil yang menjadi renungan bagi kita hari ini, kita ditampilkan satu anak ajaib, yaitu Yesus Kristus. Yesus yang di usia 12 tahun sanggup bertanya jawab dengan imam-imam kepala dan orang-orang yang ada di bait Allah. Tentang apa? Tentang iman, tentang kitab suci. Pertanyaannya begitu bermutu, dan saat menjawab pun dia menjawab dengan sempurna. Itulah yang tertulis dalam kitab suci tentang Yesus, bocah ajaib yang berusia 12 tahun di zaman itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di balik suatu keistimewaan yang terjadi saat itu, suatu hal yang luar biasa yang terjadi saat itu, ada sepasang keluarga yang dirundung keresahan. Karena apa? Karena ternyata bocah ajaib yang diagung-agungkan orang di bait Allah itu adalah anak mereka yang telah di luar pengawasan mereka selama 1 hari, dan mereka pun kembali mencari sampai 3 hari. Dan setelah bertemu, Maria, ibu Yesus sang anak ajaib ini, bertanya, "Kami sudah lelah mencari Engkau." Namun apa jawaban Yesus? "Mengapa kalian mencari Aku? Bukankah Aku harus berada di rumah Bapa?" Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, setelah berhari-hari seorang ibu resah mencari anaknya, dan setelah bertemu, jawaban yang ia terima adalah, "Mengapa kalian mencari Aku?" Suatu jawaban yang sangat menyayat hati seorang ibu. Andaikan kitalah yang mendapat jawaban itu dari anak kita setelah kita berhari-hari dirundung kegalauan mencarinya, apa yang terjadi dalam hati kita? Namun pada situasi itu, Bunda Maria, ibu Yesus, tidak melakukan protes. Dia tidak marah kepada Yesus. Karena apa? Maria tetap ingat bahwa Yesus adalah titipan Allah dalam rahimnya untuk dikandung, dan ia tidak sepenuhnya milik Maria. Bunda Maria sangat menyadari bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia hanya bertugas untuk melahirkan dan membesarkan. Namun dalam karyanya, Maria tidak sedikit pun punya kuasa untuk membatasi ruang
kerja Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, masalah atau beban yang dirasakan Bunda Maria hanya ditahan di dalam hati dan dia tidak memberitakan kepada siapapun, hanya mengadu kepada Bapa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di masa Prapaskah ini kita mendapat teladan dua orang sekaligus, yaitu Yesus sebagai tokoh yang setia kepada kehendak Bapa. Di usia yang masih muda, Yesus sudah menunjukkan bahwa dia harus kata harus ditekankan oleh Yesus, bahwa dia harus berada di rumah Bapa. Artinya dia harus melaksanakan apa yang Bapa kehendaki. Dia tidak boleh memprioritaskan kepentingan keluarga Bunda Maria, tapi dia harus mengutamakan, memprioritaskan kehendak Allah Bapa. Tokoh kedua adalah Bunda Maria yang begitu sabar menghadapi jawaban seorang anak yang dia resahkan di mana keberadaannya. Bunda Maria begitu tabah menerima jawaban Yesus. Dia tidak merasa dikecilkan oleh Yesus, karena Bunda Maria benar-benar menyadari bahwa Yesus sejak awal telah dipesankan oleh Allah sendiri lewat malaikatnya. Yesus akan melaksanakan semua kehendak Bapa di surga. Disinilah dua tokoh ini mengingatkan kita dalam masa Prapaskah ini, agar kita setia kepada Bapa, kepada kehendak Bapa, rencana Bapa, walaupun penderitaan batin kita akan mengalami penderitaan berat, namun bukan menjadi alasan untuk kita mengeluh dan marah. Tetaplah setia kepada kehendak Bapa. Niscaya penghiburan yang berasal dari Bapa akan datang kepada kita. Selamat Prapaskah, Tuhan memberkati.